Ya, kembali lagi di video pembahasan soal edisi PAT. Di video ini Bapak akan membahas tentang beberapa soal yang sudah pernah kalian kerjakan dan mungkin ada yang merasa kesulitan, terus kalian tanya ke temanmu atau mungkin tanya langsung ke Pak Tony. Bapak akan membahas beberapa soal yang mungkin menjadi kesulitan bagi kalian, terutama di bab yang berhubungan dengan fisika, yaitu gelombang. Bagian pertama kita akan membahas tentang gelombang dan juga bunyi. Soal pertama. Di sini dikatakan ada sebuah kapal yang memancarkan bunyi ke dasar laut. Dan ternyata bunyi pantulnya itu terdeteksi setelah 2 detik. Dengan kondisi kecepatan bunyi air laut, kecepatan bunyi pada air laut maksudnya, itu 1400 meter per detik, maka berapa kedalaman laut? Di sini ada kata kunci yang perlu kalian pahami seperti biasa ya, yaitu bunyi pantul. Ketika ada kata bunyi pantul, maka rumus yang digunakan itu yang pakai 2. Tulis dulu yang diketahui apa. Terdeteksi setelah 2 detik, berarti 2 detik itu adalah T, waktu, 2 detik. Setelah itu kecepatan bunyi pada air laut itu VA adalah 1400 meter per detik. Karena ini bunyi pantul, maka rumusnya adalah 2S sama dengan V kali T. V-nya di sini adalah VA dan T-nya itu yang 2 detik. Langsung kita masukkan saja angkanya. 2 kali S sama dengan VA dikali T. Berarti kalau kita langsung hitung, S sama dengan 1400 dikali 2 dibagi 2. Ini kita coret sehingga S-nya adalah 1400 meter. Jawabannya yang C. Mudah. Lanjut ke soal yang kedua. Ini adalah soal gelombang. Banyak yang terkecoh dengan soal tipe seperti ini. Terus bagaimana supaya tidak terkecoh? Ya. Pertama, kalian tulis dulu di sini dikatakan M sampai N. Berarti dari M sampai N. Nah, dari M sampai N kita tulis di sini M sampai N. Itu kita tentukan ada berapa jumlah gelombangnya. Jumlah gelombang itu dilambangkan N kecil. Ada berapa? Coba kita cek. Gelombang transversal terdiri dari satu bukit, satu lembah, atau satu naik, satu turun. Berarti dari M sini ke sini itu satu gelombang, dari sini ke sini itu satu gelombang juga, sedangkan dari titik ini ke titik N itu setengah gelombang. Berarti N total atau jumlah total gelombang itu ada 2,5 gelombang. Lalu waktunya berapa untuk menempuh M sampai N? Itu ada 0,5 detik atau sekon. Selanjutnya di sini ada 25 cm. 25 cm itu jarak dari bawah ini dasar sampai ke atas. Misalkan kita kasih nama bagian bawah ini titik A,
bagian atas titik B, dan bagian bawah ini lagi titik C, maka kalau masih ingat ya, A sampai C itu adalah satu gelombang atau lambda. Maka kalau dari A ke B itu adalah setengah lambda. Maka dari sini bisa kita lihat setengah lambda ini berapa? 25 cm. Sehingga lambda itu punya nilai 25 kali 2. Berapa? 50 cm. Ini baru lambda. Lalu pertanyaannya, cepat rambat gelombang. Cepat rambat gelombang itu rumusnya adalah V gelombang adalah lambda dikali frekuensi. Kita tahu lambda 50 cm, tetapi kita belum tahu frekuensinya. Lalu bagaimana cara kita mencari frekuensi? Ingat, frekuensi itu punya rumus F sama dengan N bagi T. Jumlah gelombang yang terjadi tiap satu satuan waktu. Berarti kita menggunakan data yang ini. Nah, kita hitung dulu. N-nya 2,5, T-nya 0,5, maka berapa frekuensinya? Kalau misalkan kita bulatkan, ini menjadi 25 dibagi 5, berarti 5 Hz. Kembali ke rumus V, berarti V sama dengan lambda dikali F. Lambdanya 50 cm, dari ini ya, F-nya 5 Hz. Maka ini kalau kita kalikan menghasilkan 250 cm per detik. Jawabannya yang B. Lanjut, pastinya dong. Tipe yang sama. Di sini lebih lengkap. Kenapa? Karena setiap titik diberi huruf. Caranya bagaimana tadi? Sama. Tentukan titik awal dan titik akhir gelombang dari A sampai H. A sampai H. Ada berapa jumlah gelombangnya? Kita cek. Dari A sampai E itu 1. Dari E sampai H itu juga 1. Berarti ada 2 gelombang. Waktu untuk menempuh dari A sampai H kita lihat. Di sini itu ada 0,2 detik di titik C. Maksudnya apa? Berarti dari A sampai C itu butuh waktu 0,2 detik. Kenapa bisa tahu Pak itu detik? Karena ini ada waktunya. Nih, ada keterangannya. Ini yang horizontal ini itu adalah garis atau sumbu yang menunjukkan bahwa itu adalah waktu. Kalau dari A sampai C itu 0,2 detik. Ini kan satu bukit ya. Berarti kita hitung aja. Di sini ada berapa bukit? 1, 2, 3, dan 4. Maka untuk waktunya itu ada 4 bukit. Ya, sebenarnya 2 bukit, 2 lembah. Tetapi setidaknya ada 4 area yang seperti ini. Maka kalau satu area itu ditempuh dalam waktu 0,2 detik, maka 4 area ada 0,8 detik. Itu dari A sampai H. Kemudian kecepatannya berapa? Kecepatannya 25 meter per detik. Ditanyakan frekuensi dan panjang gelombang. Kita hitung. Frekuensi rumusnya apa? N per T. N itu apa? Yaitu tinggal dilihat ya. 2, T-nya 0,8, maka hasilnya berapa? 2,5 Hz. Ya, antara A atau C gitu ya. Lalu, panjang gelombang. Panjang gelombang itu lambda. Berarti kita tulis V sama dengan lambda dikali F. V-nya berapa? 25 meter per detik. Lambdanya belum tahu.
F-nya 2,5 Hz. Nah, 2,5 ini kita pindah ke sebelah kiri menjadi 25 dibagi 2,5 sama dengan lambda. Maka lambda sama dengan 10 meter. Frekuensi 2,5, lambda 10 meter, maka jawabannya yang C. Selanjutnya, ini soal yang tidak umum. Ya, kenapa tidak umum? Karena tidak ada dikisi-kisi dan ini belum diajarkan. Untuk kalian ya, tapi kalau untuk kakak tingkat kalian atau mungkin lebih lagi, mungkin pernah diajarkan. Urutan ayunan yang memiliki frekuensi dari yang terbesar hingga yang terkecil adalah, di sini itu ada persamaan, yaitu F sama dengan, yang kalian tahu kan N per T ya, tapi ada juga rumus frekuensi yang lebih kompleks, yaitu adalah 1 per 2pi akar G per L, di mana G itu adalah percepatan gravitasi. Kemudian L ini adalah panjang tali. Nah, dari sini bisa kita lihat bahwa F ini berada di atas, L ini berada di bawah. Sehingga hubungannya adalah saling berbanding terbalik. Maka, jika kalian mencari frekuensi terbesar, carilah L paling kecil. Kalau kalian cari frekuensi terkecil, maka carilah L paling panjang, paling besar. Kita urutkan, mana yang panjang L-nya paling kecil. Ini paling kecil. Kemudian ke sini. Kemudian ke sini, terakhir 30. Berarti kalau kita urutkan adalah 3, 1, 2, 4. 3, 1, 2, 4, jawabannya yang D. Gitu, tidak usah hitung, lihat angka saja. Terus masanya nanti bagaimana Pak? Apakah tidak mempengaruhi? Tidak. Untuk ayunan, hanya dipengaruhi oleh panjang tali, kemudian massa tali, dan juga gesekan udara. Selebihnya tidak mempengaruhi, bahkan amplitudo pun tidak mempengaruhi. Gitu. Lanjut. Nah, soal tipe sejenis dengan dua soal yang sebelumnya. Seperti biasa, ini kita tandai dulu nih. Ini A, terus ini B. Dari A sampai B, itu berapa jumlah gelombangnya? Coba kita lihat. Dari A sampai ke sini, 1. Dari sini sampai ke sini, 2. Dari sini sampai ke B, 3. Berarti jumlah gelombangnya N itu 3. T-nya berapa? Ya, A sampai B, 0,15 detik. Itu dari A sampai B. Kemudian misalkan titik bawah ini Bapak namai C, titik atas ini Bapak namai D. Nah, dari C sampai D. Dari C sampai D itu ada berapa lambda? Coba kita cek. Kalau dia mulai dari bawah, maka dia selesai juga di bawah. Dari sini, berarti ke sini, ini 1. Kalau dari bawah ke atas, itu berarti setengah. Maka dari C sampai D itu ada 1,5 gelombang. 1,5 lambda. Itu setara berapa senti? Digambar 60 senti. Maka lambda itu adalah 60 dibagi 1,5. Berapa? 40 cm. Ini baru lambda. Lalu di sini ada frekuensi dan juga cepat rambat yang ditanyakan. Sama rumusnya. F sama dengan N per T. Wah, ini diulang-ulang dari tadi ya. Harusnya bisa. N-nya 3, T-nya 0,15,
Dihitung berapa? 20 Hz. Nah, berarti jawabannya antara B dan C. Terus, V, rumusnya adalah lambda dikali F. V-nya berapa? Dicari. Lambda 40. Frekuensi 20. 40 kali 20, 800 cm per detik. 20 Hz dan 800 cm per detik, maka jawabannya C. Lanjut. Soal yang sama juga. Dari ini katakanlah di sini titik A juga, di sini titik B, ya. Dari A sampai B itu ada berapa gelombang? Kita cek. Ada 1, 2, 3. Ada 3 gelombang. Dengan waktu berapa? 0,3 detik. Nah, lanjut. K sampai L kita pisahkan. K sampai L. Dari atas kembali ke atas. Kita cek ada berapa gelombang. 1, sampai sini 1. Sampai sini juga 1. Berarti dari K sampai L itu ada 2 lambda. 2 lambda itu berapa? Di sini diketahui 40 cm. Maka lambdanya berapa? 40 bagi 2. Lambda sama dengan 20 cm. Lagi ditanyakan cepat rambat. Cepat rambat berarti kita harus cari F dulu ya. F sama dengan N per T. N-nya 3, T-nya 0,3. F-nya berapa? 10 Hz. Nah, lanjut. V sama dengan lambda kali F. V-nya dicari. Lambda 20, F 10. Hasilnya 200 cm per detik. Jawabannya yang B. Yang B jawabannya ya. Selanjutnya, ini orang berteriak di depan tebing. Kalau misalkan orang berteriak depan tebing, otomatis dia bunyi pantul. Nah, di sini ada kata kunci suara pantulan. Diketahui apa? Pertama, dia punya waktu T. Itu 4 detik. Kemudian jarak orang dengan tebing itu S sama dengan 6.400 meter. Kelebihan 0 kan? Meter. Maka cepat rambat bunyi, berarti V. Karena bunyi pantul, ingat ini bunyi pantul ya. Karena bunyi pantul, maka harus pantuk kan? Pantul, ini Bapak Tony ngantuk kayaknya. Kalau bunyi pantul, maka pakai rumus yang ada duanya, yaitu 2S sama dengan V kali T. Masukkan angkanya 2 kali 6.400. 6.000 sih, 640 maksudnya, sama dengan V dikali 4. Maka 2 kali 640 bagi 4 sama dengan V. Coret, sisa 2. Maka V sama dengan 320 meter per detik. Jawabannya yang D. Mudah ya. Selanjutnya ini soal simulasi kemarin. Ini soal mudah tapi harus teliti. Jawabannya agak panjang tetapi masih kategori soal yang mudah. Sebuah kapal mengirimkan sinyal ultrasonik ke dasar laut yang memiliki jarak 2.300 meter dari kapal. Setelah itu, kapten itu menemukan perbedaan waktu sebesar 2,4 detik antara sinyal pertama yang terpantul dari kawanan ikan dan sinyal kedua yang terpantul dari dasar laut. Pertanyaannya, berapa kedalaman ikan? Di sini ada jarak dasar laut, berarti kita lambangkan dengan SD, jarak dasar gitu ya. Itu 2.300 meter. Kemudian perbedaan waktu
itu sinyal pertama dari ikan dan sinyal kedua dari dasar laut. Berarti ini bukan T dasar atau T ikan, tetapi delta T itu 2,4 detik. Kecepatan bunyi pada air laut itu 1.500 meter per detik. Ingat ya, di sini Bapak menggunakan D itu mengacu kepada dasar laut, dan I itu untuk ikan nanti. Jadi kalau itu SI bukan jarak bayangan, tetapi jarak ikan. Kalau TI berarti dia waktu pantul dari si ikan. Pertama-tama kita cari dulu berapa waktu untuk mencapai dasar laut, kemudian kembali lagi ke kapal. Kalau misalkan Bapak gambarkan ilustrasinya itu kayak gini kurang lebih. Ini ada kapal. Nah, biasanya kayak gini nih, ada benderanya nih. Terus ini dasar laut. Di sini ada ikan. Ada ikan ya, naik. Ya, nggak boleh ini ikan ya. Nah, dia memancarkan suara ke bawah. Kemudian yang di ikan ini dia memantul kembali ke atas. Jarak ikan tuh yang mana sih? Yang ini. Ini SI. Jarak dasar laut yang mana? Yang ini. Ini SD. Jadi ada perbedaan. Itulah yang menyebabkan ada waktu 2,4 detik itu. Pertama kita cari kedalaman laut dulu. Kedalaman laut, berhubungan dengan kedalaman laut maksudnya. Karena bunyi pantul, maka rumusnya pakai yang 2. Berarti 2 SD sama dengan VA dikali TD. Ini untuk dasar laut. 2 kali 2.300 sama dengan 1.500 dikali TD. Hasilnya 4.600 dibagi 1.500 sama dengan TD. Maka TD itu kurang lebih adalah 3,067 detik. Ini waktu untuk mencapai dasar laut. Dan kembali lagi di bunyi pantulnya gitu. Setelah kita tahu bunyi pantul dari dasar laut, maka kita menghitung waktu untuk sampai ke ikan dan kembali lagi ke kapal. Itu dengan rumus delta T. Itu adalah TD dikurangi TI. Kita mencari TI. Delta T adalah 2,4 dengan TD tadi 3,067 dikurangi TI. Maka kalau kita lanjutkan ini ke atas, TI sama dengan ya 3,067 dikurangi 2,4. Hasilnya berapa? Sekitar 0,667 detik. Kalau misalkan saya mau nuliskan 0,67 boleh nggak Pak? Boleh. Kalau 0,7 itu kurang bijaksana. Ya, karena 0,7 itu sudah mengubah dari 3 angka di belakang koma menjadi 1 angka di belakang koma dan nilainya akan sangat jauh. Tetapi kalau cuman 0,67 itu masih boleh karena dia hanya mengurangi 1 angka di belakang koma. Selanjutnya, jarak ikan. Ini jarak ikan. Dari mana? Dari kapal. Itu rumusnya karena ini bunyi pantul ya. Berarti 2 SI sama dengan VA kali TI. Langsung aja, berarti ini SI sama dengan 1.500 dikali 0,667 dibagi 2. Ini menghasilkan nilai 500,25 meter. Nah, jadi jawabannya ini 500,25 meter. Kalau ada yang menjawab 502,5 boleh. Tapi kalau menjawab lebih dari itu salah. Bagian kedua, lensa dan cermin.
Ini soal simulasi kemarin juga tentang lensa. Catatan untuk kalian, kalau di situ tidak disebutkan lensa apa, anggaplah dia lensa positif, dalam artian tidak ada negatifnya sama sekali, kecuali nanti kalau hasilnya negatif tidak masalah. Diketahui sebuah benda tingginya 60 cm, berarti HO itu 60 cm. Diletakkan di depan lensa dengan jarak fokus 12 cm, berarti ini F sama dengan 12 cm. Bayangan memiliki jarak 16 cm, berarti ini SI 16 cm. Di mana letak benda? Letak benda berarti SO sama dengan ditanyakan. Rumusnya apa? Yang itu ya, 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. 1 per 12 sama dengan 1 per SO tambah 1 per 16. 1 per 16 ini kita pindah ke kiri sehingga berubah menjadi negatif. 1 per 12 dikurangi 1 per 16 sama dengan 1 per SO. Kita samakan penyebut menjadi 48. Ini menghasilkan 4, ini menghasilkan 3. Sehingga 1 per 48 sama dengan 1 per SO. Nah, dari sini, ini tinggal dibalik. 48-nya naik ke atas sana, SO-nya naik ke atas. Hasilnya adalah SO sama dengan 48 cm. Selesai. Kalau hasilnya negatif, berarti salah. Kalau hasilnya positif, berarti benar. Soal kedua untuk lensa dan cermin. Di sini kasusnya cermin. Terdapat sebuah cermin dengan jarak fokus 15 cm. Tulis dulu. Fokus 15 cm. Jika bayangan yang terbentuk memiliki perbesaran 0,5 kali, berarti M sama dengan 0,5 kali. 0,5 gitu ya. Maka pada jarak berapa benda harus diletakkan di depan cermin? Ini kita ditanyakan jarak. Rumusnya apa? Rumusnya 1 per F sama dengan 1 per SO tambah 1 per SI. Tapi kita belum tahu SO dan SI-nya itu berapa. Jangan panik, ingat, M itu punya rumus SI per SO. Nah, kita masukkan 0,5 ke dalam M. 0,5 sama dengan SI per SO. Terus SO ini kita pindah ke kiri, hasilnya adalah 0,5. SO sama dengan SI. Maka nanti nilai SI itu bisa kita substitusikan dengan setengah SO. Lanjut ke sebelah sini. Kita masukkan angkanya. 1 per 15 sama dengan 1 per SO ditambah. Tadi kita tahu 0,5 SO sama dengan SI. Maka kita substitusikan SI-nya dengan 0,5 SO. Nah, lalu kita teruskan menghitung, kita samakan penyebut menjadi SO. Ini tetap 1 ditambah, karena setengah SO dijadikan SO, maka dia dikali 2. Hasilnya adalah 2. Jadi 1/15 sama dengan 3 per SO. Maka ini kita tukar, 15 per 1 sama dengan SO per 3. 3-nya kita pindah ke kiri, 15 kali 3 sama dengan SO. Sehingga SO itu adalah 45 cm. Kalau ditanyakan SI bagaimana Pak? Ya udah tinggal kamu masukkan ke sini kan. Nah, misalkan kita hitung SI nih pakai tinta hijau ya. SI sama dengan 0,5 SO. Nah, masukkan SI-nya, dicari 0,5 kali 45 sekitar 22,5 cm. Itu kalau ditanyakan SI, kalau nggak ditanyakan jangan dihitung. Buang-buang waktu, maksudnya kan kalian harus mengerjakan 25 soal gitu ya. Jadi lumayan ini buat mencicil soal yang lain. Lanjut.
Tidak ada hitungan di sini, di soal ini, tetapi ini konsep. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung apabila benda terletak pada jarak kurang dari titik fokus cermin. Cermin cekung ini nama lainnya adalah cermin positif. Cermin positif itu berarti dia tidak ada hal-hal yang dibolak-balik. Maksudnya titik fokusnya di situ, ruang satunya di situ gitu, tidak terbalik. Di sini coba kita gambar dulu. Berarti ini kan cermin ya, meskipun datar tapi anggaplah ini cekung. Titik fokus di sini, ini 2 fokus. Diletakkan kurang dari titik fokus, berarti di sini nih bendanya, di depan fokus. Kalau benda di sini, maka dia berada di ruang 1. Ingat, ruang benda tambah ruang bayangan itu nilainya berapa? 5 kan ya. Kalau dia udah ruang 1, maka ruang bayangannya pasti ruang, ini udah ruang 1, maka ininya pasti ruang 4. Ruang 4 di sebelah mana? Di sebelah kanan, ini ruang 4. Kalau bayangan di ruang 4, dia punya karakteristik seperti ini. 1, dia tegak. Ini pasti tegak. 2, dia diperbesar. Dan dia berada di dimensi cermin. Dimensi cermin itu berbeda dengan dimensi dunia nyata, sehingga sifatnya adalah maya. Cari saja di mana tegak, diperbesar, maya. Ya udah, ini yang C. Terletak di belakang cermin, iya karena ini kan depan cermin nih. Ini belakang. Selesai. Enggak ding, masih ada satu lagi ding. Ini cermin cembung. Kalau cermin cembung dia yang dibolak-balik itu. Kita coba lihat tuh. Sebuah benda tingginya 12 cm. Sebuah benda tingginya 12 cm, berarti ini HO, itu 12 cm. Diletakkan 10 cm di depan cermin cembung. Diletakkan 10 cm di depan cermin cembung, berarti dia SO 10 cm. Dengan jari-jari kelengkungannya 30 cm, berarti R itu 30 cm. For your information, R ini itu setara dengan 2F. Jadi nilai 30 cm ini itu setara dengan 2 kali fokus. Maka kalau R-nya 30, F-nya berapa? Ya, F-nya pasti 15 cm. Tapi ingat, di sini dia cermin cembung. Kalau cermin cembung berarti dia cermin negatif. Kalau cermin negatif itu pengaruhnya kemana? Ke titik fokus. Maka fokusnya adalah negatif 15 cm. Begitu. Nah, perlu dihitung nggak sih sebenarnya kalau kita bicara cermin cembung? Sebenarnya tidak. Kalau kalian masih ingat, kalau cermin cembung ya, cembung, itu punya sifat bayangan yang selalu sama. Dia pasti maya, dia pasti tegak, dan pasti diperkecil. Ini adalah sesuatu yang pasti. 5 kali tuh biar pasti gitu. Maka pilih saja langsung, maya, tegak, diperkecil. Jawabannya yang A. Itu pasti. Kalau mau dibuktikan juga boleh. Kita teruskan perhitungannya. Rumusnya kan 1/F sama dengan 1/SO tambah 1/SI. Ya. 1/F berapa?
1/-15 karena lensa negatif ya. Cermin negatif. SO-nya berapa? 10 ditambah 1/SI. Maka kita pindah ke sebelah kiri, ininya 1/10, hasilnya adalah negatif 1/15 dikurangi 1/10 sama dengan 1/SI. Ini samakan penyebut menjadi 30. Ini menjadi negatif 2, ini menjadi negatif 3 sama dengan 1/SI. Hasilnya adalah negatif 5/30 sama dengan 1/SI. Kita tukar posisi, 30 naik, SI naik, negatif 5 turun, dan satunya turun. Menghasilkan SI per 1 sama dengan 30 dibagi negatif 5. SI sama dengan berapa? Negatif 6 cm. Tanda negatif di sini itu menunjukkan bahwa dia di belakang cermin. Ini menunjukkan bayangan ada di belakang cermin. Jadi negatif itu hanya menunjukkan posisinya di mana. Kalau di cermin dia di belakang berarti. Lalu kita teruskan ke rumus perbesaran. Bener nggak sih dia diperkecil atau cuman biar aman aja Pak Tony? Jadi harus menghafalkan diperkecil gitu. Rumusnya adalah M sama dengan nilai absolut dari SI dibagi SO. Nilai absolut tuh, nilai mutlak itu adalah nilainya tuh pasti positif, meskipun nanti hasilnya negatif. Jadi dia adalah negatif 6 dibagi 10. Berarti dia adalah 0,6 kali. Nah, kalau 0,6 kali berarti dia awalnya 1 berkurang jadi 0,6. Jadi makin kecil. Maka untuk nanti ketika PAT, misalkan ada pertanyaan, sebutkan sifat bayangan dari cermin cembung. Nah, ini kamu hafalkan nih. Pasti maya, karena dia di belakang cermin. Pasti tegak, karena kalau kebalik kamu ngelihat spion, mobil di spion yang di belakangmu, itu nanti mobilnya kebalik. Kan nggak mungkin, nggak lucu ya. Dan diperkecil, karena ini sudah pembuktian rumus. Dan kalau kamu melihat di spion mobilmu atau spion motormu ada kendaraan di belakang, itu kan kendaraannya ukurannya besar ya. Pasti kan bisa muat di dalam spion yang kecil. Nah, itu salah satu bukti juga bahwa bayangan diperkecil. Gitu. Habis. Bapak rasa cukup sekian pembahasan soal gelombang edisi PAT bersama Pak Tony. Silakan dipelajari. Kalau ada pertanyaan, ditanyakan. Kecuali ketika PAT itu Bapak akan menutup semua akses komunikasi dengan kalian, kecuali ada ralat soal ya. Kalau ada ralat soal itu pasti akan Bapak ralat. Tapi kalau kamu tanya, Pak, ini soalnya maksudnya gimana? Ya mohon maaf, namanya ujian itu menguji pemahaman kalian. Itu kalau ada pertanyaan atau mungkin ada soal yang belum dibahas tipenya, bisa di WA ke Pak Tony maksimal hari Senin siang sebelum jam 12.00 WIB. Lebih dari itu tidak akan dilayani. Oh, Selasa kan kalian libur ya? Boleh deh Senin sore atau malam, pokoknya sebelum hari Selasa. Nanti Selasa akan Bapak buatkan pembahasan. Rabu selamat berjuang. Itu saja. Tuhan memberkati. Bye.